Bagaimana jutaan merpati dibudidayakan untuk diambil daging dan telurnya? Di kota-kota besar, kita melihat mereka setiap hari bertengger di atap, beterbangan di taman, menyusuri jalanan ramai. Merpati, burung yang kita anggap bebas, simbol damai, bagian dari keseharian manusia. Namun, di balik citra itu, ada dunia lain yang jarang sekali dibicarakan sebuah strik. Pangan, tenang, terorganisir, dan berjalan tanpa sorotan. Inilah kisah tentang jutaan merpati yang tidak pernah terbang bebas karena mereka dibesarkan untuk dimakan. Merpati bukan sekadar burung kota, jauh sebelum merpati memenuhi trotoar kota. Modern, manusia telah membudidayakan mereka selama ribuan tahun. Merpati adalah salah satu hewan ternak tertua di dunia, lebih tua dari ayam ras. Modern, lebih dulu diternakan dibanding banyak unggas lain. Hari ini, tradisi itu tidak hilang, ia berevolusi di negara-negara seperti China, Prancis, Italia. Dan don't me, sir. Merpati dibudidayakan bukan sebagai hobi, melainkan sebagai industri pangan bernilai tinggi. Ras merpati industri. Merpati industri bukan merpati liar kota. Mereka berasal dari ras selektif, tubuh lebih besar, dada lebih tebal, pertumbuhan sangat cepat, sifat jinak dan tenang. Setiap industri besar selalu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Dalam industri merpati itu adalah 2 butir telur. Tidak lebih, tidak kurang, berbeda dengan ayam yang bertelur hampir setiap hari. Merpati bertelur dengan ritme lambat, namun sangat konsisten. Dan disinilah inkubasi menjadi tahap paling krusial. Masai telur merpati membutuhkan waktu 17 hingga 19 hari untuk menetas. Selama waktu ini, embrio berkembang perlahan, tidak boleh terguncang, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas. Penetasan, saat hari penetasan tiba, tidak ada ledakan suara, hanya retakan kecil di cangkang, pelan, hampir tak terdengar. Anakan merpati keluar dalam kondisi metap tubuh lemah, sepenuhnya bergantung pada induk di. Sinilah sistem kembali ke alam. Perawatan anak merpati secara industri, fase paling krusial narasi pelan. Suara lembut saat telur menetas, industri belum menghasilkan apapun. Yang ada hanyalah makhluk kecil, rapuh, dan sepenuhnya bergantung. Inilah fase paling sensitif dalam seluruh siklus peternakan merpati. Fase penggemukan alami. Pada fase ini, bulu mulai tumbuh tubuh. Membulat, dada mulai menonjol, anak merpati masih belum terbang. Masih bergantung, dan justru disitulah nilainya. Semakin sedikit bergerak senlembet. Dagingnya, industri tidak mengajarkan mereka terbang, karena itu bukan tujuannya. Menjelang panen, menjelang hari ke-25. Hingga 35, bobot ideal tercapai, tekstur daging optimal, serat masih sangat halus, petugas melakukan penimbangan akhir, penyortiran, penjadwalan panen, tidak ada percepatan. Paksa, tidak ada hormon, hanya waktu dan kontrol. Panen adalah titik di mana siklus produksi berakhir, bukan dengan tergesa, bukan dengan emosi. Melainkan dengan jadwal anak merpati dipanen saat mencapai usia 25 hingga 35 hari peyusia ini. Daging berada pada kondisi terbaiknya, lembut, halus, dan bernilai tinggi. Petugas masuk ke kandang pada jam yang telah ditentukan, tanpa suara keras, tanpa gerakan mendadak. Anak merpati diambil satu persatu, dimasukkan ke dalam wadah transportasi tertutup yang menjaga suhu tetap stabil. Tujuannya sederhana, meminimalkan stres, karena stres memengaruhi kualitas daging. Transportasi ke fasilitas pemrosesan, perjalanan dilakukan singkat, tidak ada waktu terbuang, begitu tiba,
Proses. Penyembelihan dilakukan sesuai standar industri. Cepat, terkontrol, higienis, setiap tahap dirancang untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu dan menjaga konsistensi produk. Setelah penyembelihan, bulu dibersihkan, organ dalam dikeluarkan, tubuh dicuci dan didinginkan. Pendinginan cepat dilakukan untuk menghentikan aktivitas biologis dan menjaga kesegaran daging. Penyortiran dan pengemasan. Merpati kemudian disortir berdasarkan berat, ukuran, kualitas. Fisik, sebagian dipertahankan utuh, sebagian dipotong menjadi filet dada. Semua dikemas vakum, diberi label, dan disimpan dalam cold storage produk. Ini tidak ditujukan untuk pasar massal, melainkan untuk restoran, hotel, dan konsumen premium. Panen selesai, siklus berakhir, dan produksi berikutnya telah menunggu. Mereka tidak pernah belajar terbang sejak menetas. Dunia mereka hanya sarang dan tubuh induknya. Ketika hari itu tiba, tidak ada tanda bahaya, tidak ada perlawanan. Hanya tangan manusia yang mengambil mereka dari tempat terakhir yang mereka kenal di dalam. Kandang, semuanya tetap tenang, sunyi yang disengaja. Karena dalam industri, ketenangan adalah bagian dari proses. Anak merpati dipindahkan satu persatu tanpa memahami bahwa perjalanan ini tidak memiliki jalan pulang. Di balik pintu fasilitas, di balik dinding tertutup, kehidupan berakhir dengan cepat, tidak ada drama, tidak ada sorotan, hanya prosedur yang diulang ribuan kali. Tubuh-tubuh kecil itu dibersihkan, dipisahkan, dan diubah menjadi produk nama mereka. Hilang, yang tersisa hanyalah berat, ukuran, dan harga per kilogram. Apa yang dulunya bernapas, kini dibungkus rapi dalam plastik bening, disimpan dalam suhu dingin, siap dikirim. Tak ada jejak suara, tak ada jejak sayap, hanya daging yang akan disajikan. Indah di atas piring yang tidak pernah tahu asal-usulnya.